ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqal wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika khatamin nabiyyin wa akramil awwalin wal akhirin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa farij alal muslimin ya qawiyyu ya matin wa syarrul zalimin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin muhyyin nufus salatan aina biha ala jami'id durus wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad habibil mahbub syafil lil farjil qurub wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Masih melanjutkan penjelasan tentang hal. Kemarin ada yang saya lupa. Jadi mimba di nafyin au mudahihi itu, jadi sahibul hal boleh berupa isim nakirah kalau didahului nafi dan yang serupa nafi. Tadi sebelumnya saya cuma menjelaskan yang serupa nafi berupa apa? Nahi, termasuk istifham. Ya, termasuk, karena yang biasanya yang serupa nahi itu ya nafi itu ya termasuk istifham. Nahi serupa nafi itu nahi dan istifham sama-sama menunjukkan makna tidak. Tidak, kalau nafi jelas tidak, nahi jangan. Kalau istifham itu menunjukkan ketidakadaan informasi, makanya ada istifham. Ada pertanyaan karena tidak ada informasi. Paham ya? Jadi didahului apa? Nafi, contohnya sudah. Nahi seperti di Alfiyah, la yabghi mru'un ala mri'in mustashila. Kemudian yang didahului nahi istifham, misalnya hal fid dari rajulun jalisan, boleh. Hal fid dari rajulun jalisan. Ya, silahkan ditambah sendiri. Sekarang kita akan membahas khusus ahwalul hal, kondisi-kondisi hal. Kondisi-kondisi hal ini saya ringkas menjadi 3. Yang pertama, ma'ah sahibiha. Bagaimana kondisi hal dalam relasinya atau hubungannya dengan sahibul hal. Paham? Yang kedua, bagaimana kondisi hal ma'ah amiliha, bersama amilnya. Karena kita tahu hal itu i'rabnya nasab, itu nama salah satu i'rab, dan i'rab ada terjadi i'rab lidukhulil apa? Lidukhulil awamil, mesti ada amil. Nah, bagaimana koneksivitas atau hubungan hal nanti dengan kondisi hal terkait hubungannya dengan amil. Dan yang ketiga, ahwalul hal itu berupa ta'addudul hal, hal yang lebih dari oke. Kondisi yang asal, al aslu ta'khiruha, mengakhirkan an sahibiha. Itu kondisi awal, kondisi dasar. Yang namanya hal itu selalu berada, tidak selalu, yang namanya hal itu di belakang sahibul hal. Itu kondisi pokok, kondisi asal, kondisi dasar. Paham? Paham? Wa yajuzu, selalu begitu. Wa yajuzu taqdimuha, boleh mendahulukan alaihi, atas. Paham?
Paham? Paham? Dan itu bebas, sama dengan hubungan mubtada khobar pada kondisi asal. Wal aslu fil akhbari antu akhara wa jawazut taqdimah idla dororo, sama seperti itu sudah. Jadi Zaidun qaimun boleh, qaimun Zaidun boleh. Ja'a Zaidun raqiban boleh, ja'a raqiban Zaidun boleh. Paham? Paham? Nah, yang berbeda adalah kondisi kedua terkait dengan sahibunya. Ada wujubu takhiriha anhu. Wujubu takhiriha, wajib hal dari sahibul hal. Itu dalam dua kondisi. Pertama, paham dulu sampai di sini? Ayyakuna, antakuna. Berarti apanya ini? Paham? Mahsuratan. Halnya di mahsur. Biasanya mahsur itu bi illa au bi innama. Contoh, majaa Zaidun illa raqiban. Mengenai bagaimana bahasa mahsur dan sebagainya, insyaallah sudah pernah saya bukan insyaallah, sudah pernah saya jelaskan sebelumnya. Jadi tidak perlu saya ulang lagi, biar cepat. Paham? Jadi Zaid datang tidak dalam keadaan lain, hanya apa? Hanya menunggang. Jadi yang ada hanyanya itu yang mahsur, yang harus di belakang. Paham ya? Paham ya? Kemudian kondisi kedua, ayyakuna. Berarti apanya? Ayyakuna sahibuha. Paham? Sahibul hal berupa mudhafan ilaihi. Sahibul hal berupa mudhaf ilaih. Kaqaulihi ta'ala, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Ayyakula lahma akhihi maitan fakarih tumuh. Ini saya singkat saja contohnya. Ayuhibbu ahadukum, apakah kalian mau, salah satu dari kalian mau ayyakula lahma akhihi maitan, memakan daging saudaranya dalam keadaan mati, daging bangkai saudaranya. Fakarih tumuh, maka tentu mereka tidak akan mau. Kalian tidak akan mau. Ini gambaran dari ghibah. Orang ghibah itu sama dengan memakan daging saudaranya yang sudah mati. Paham ya? Artinya kalau kalian disuruh makan daging mayat saudaranya, tentu tidak mau. Tapi kok berghibah mau? Nah, kira-kira seperti itu. Paham ya? Nah ini, lahma akhihi maitan. Maitan ini hal dari akhi. Paham? 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 Akhi ini statusnya mudhaf ilaih dari lahmah. Paham enggak? Walaupun kayak akhi juga mudhaf lagi ke hi. Paham ya? Tapi yang jelas akhi itu mudhaf ilaih. Maka hal harus berada di belakang sahibul hal. Paham enggak? Paham enggak? Kemudian yang ketiga, sebaliknya, berarti wujubu takhiriha anhu. Ini apa tadi? Oh, kok takhiriha lagi? Wujubu, halo, takdimiha alaihi. Wajib atas. Sebaliknya ini, ka ayyakuna
Ka'ayyakuna berarti apanya? Mahsuran. Nahu maja'ah rakiban, tidak ada yang datang dalam keadaan illa Zaidun. Paham? Maka sahibul hal harus paham? Paham? Sekarang ahwalul hal ma'ah amiliha. Amilnya itu, amil itu selalu berupa fi'il atau isim yang semakna fi'il, semisal isim sifat. Paham? Paham? Sama al aslu ta'khiruha, mengakhirkan an amiliha. Paham? 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 Itu kondisi mesti. Wa yajuzu, lagi-lagi. Paham? Taqdimuha alaihi. Paham ya? Ini sambil kalian belajar menyusun kata-kata, karena kelemahan kita itu pinter teori nahwu, pinter teori tata bahasa Arab, tetapi ketika disuruh menyusun kalimat berbahasa Arab, kacau. Sebaliknya ada yang pinter berbahasa Arab, sehari-hari berbahasa Arab, tetapi nahwunya kacau. Paham ya? Paham ya? Oke. Yang kedua, wujubu ta'khiruha, wajib anhu, dari paham? Idza kana, jika ada apa? Jika ada apa? Amilnya satu, fi'lan jamidan. Kelihatan ya? Halo? Fi'lan, jika amilnya berupa fi'il jamid. Nahu ni'mar rajuli, misalnya. Nah, ni'ma ini fi'il jamid. Ni'mar rajuli, ni'mar rajulu kok rajuli. Ni'mar rajulu, fa'ilnya ni'mah, adalah sebaik-baik lelaki Zaidun tining Zaid, misalnya mualliman, hale sebagai guru. Jadi Zaidun ini apa? Amilnya mana? Oi. Lah nikmah ini berupa fi'il. Jadi hal tidak boleh berada sebelum, tidak boleh dibaca tidak boleh dibaca. Kalau hanya mendahului sahibul hal, tidak masalah. Tidak terjadi kondisi yang mewajibkan hal di belakang sahibul hal. Maka kalau hanya mendahului sahibul hal, tidak masalah. Ni'mar rajulu mualliman Zaidun, tidak masalah. Yang tidak boleh mualliman mendahului apa? Paham? Yang kedua, amilnya berupa isma tafdilin. Apa? Isim tafdil. Contoh, Zaidun tining ke Zaid afsahun nasi. Kak Dinto paling fasih manusia khotiban, hale sebagai pembaca khotib, pembaca. Paham? Sahibul hal mana? Amilnya mendahului afsah itu tidak boleh. Kalau mendahului sahibul hal ya boleh aslinya, tapi dalam contoh ini tidak boleh. Karena sahibul hal ada paling depan. Kalau mendahului sahibul hal otomatis mendahului amil.
Paham? Paham? Kemudian yang C, ketika apanya? Amilnya berupa masdaron muawwalan, masdar yang ditakwil minal fi'li, dari wa harfin masdariyin, dan paham? Contoh nahu, yu'jibuni, mengagumkan padaku, maka sambuk ka kaulah. Asalnya ayya takifah, asalnya ayya takifah Zaidun. Paham? Kalau ditakwil masdar i'tika, jadi apanya yu'jibu? Jadi kalau ditakwil masdar, tak dengar? I'tikafu Zaidin. Paham? So'iman, membuatku kagum apa? I'tikafnya Zaid dalam keadaan dia Soebul hal mana? Amilnya. I'tikaf ini masdar yang ditakwil dari fi'il dan paham? Dalam kondisi seperti ini, so'iman tidak boleh mendahului i'tikaf. Yu'jibuni so'iman i'tikafu Zaidin, tidak boleh. Paham? Paham? Oi. D wa ghairu dzalik, banyak, ada 6 kondisi, tapi ini sudah cukup lah. Total ada 6 kondisi di mana soebul hal harus, soebul hal tidak boleh. Paham? Kemudian yang ketiga, sebaliknya nomor 2. Kalau nomor 2 wujubu ta'khiriha anhu. Yang nomor 3 wujubu taqdimiha alaihi. Paham? Waktu. Wujubu taqdimiha, wajib mendahulukan. Kok dari? Wajib atas amilnya. Ka'an takuna, sebagaimana jika sodrol kalami, lazimah sodril kalami, lazimah sebagaimana jika halnya berupa isim yang wajib ada di depan. Contohnya apa? Isim. Contoh nahu, kaifa jaa Zaidun, maka kaifa harus di depan karena dia isim istifham. Isim istifham termasuk lazimis sodr. Paham? Paham? Kaifa jaa, tidak boleh jaa Zaidun kaifa, tidak boleh. Paham ya? Hale bagaimana? Ya ada teng Zaidun siapa? Paham? Paham? Yang terakhir, ahwalul hal adalah ta'addudul hal. Seperti saya pernah sampaikan, hal itu sama dengan apa saja? Khobar dan naat. Khobar boleh lebih dari satu. Paham? Wa akhbaru bisnani au an wahidin. Paham? Naat pun begitu, boleh lebih dari ja'a Zaidun al-alimu al-aqilu al-jamilu al-ghaniyu, boleh.
Paham? Hal pun begitu. Ciri-cirinya status lebih dari satu itu tidak ada huruf athof. Paham ya? Paham ya? Kalau ada huruf athof berarti tidak terjadi ta'addud. Contoh. Ini contohnya yang ta'addud. Ja'ah Zaidun rakiban. Dalam keadaan dhahikan. Tor dalam keadaan halo tertawa misalkan. Paham? Paham? Apalagi datang Zaidun dalam keadaan menunggang, tertawa, maka enggak bisa makan. Rakiban, dhahikan, apalagi kira-kira? Naiman, gila. Paham? Ya enggak apa-apa, cuma buat contoh. Paham? Datang ke Zaid dalam keadaan menunggang kuda, tertawa-tawa, tapi sambil paham ya? Paham ya? Paham ya? Itu kalau dalam Wiro Sableng raja penidur. Jadi tidur pun bisa berkelahi. Wiro Sableng habis kesaktiannya itu diberi ilmu silat tidur oleh raja penidur itu. Sehingga walaupun dalam keadaan tidur bisa membela diri. Itu ilmu silat raja penidur, dan raja penidur itu dianggap tokoh silat paling sakti. Tidak ada yang menandingi di masanya. Jadi di atasnya gurunya Wiro Sableng, di atas saya. Paham? Paham? Oi. Nah, seperti ini status yang lebih dari satu. Kak khobar misalkan, Zaidun alimun, ghaniyun, aqilun, jamilun, tininggi Zaid, panikah, ini. Kalau ada huruf athofnya, itu berarti tidak ta'addud satu. Misalnya, ja'a Zaidun rakiban wa dhahikan wa naiman. Paham? Maka berarti tidak ta'addud halnya. Halnya satu. Apa halnya Zaid? Rakiban. Paham ya? Secara nahwu. Paham ya? Paham ya? Paham ya? Karena rakiban menjadi halnya Zaid, dhahikan kalau ada waw bukan hal sudah. Ma'tuf sudah diatofkan ke wa naiman, diatofkan ke rakiban, bukan hal sudah nasabnya. Paham ya? Jadi kalau ditanya rakiban kok nasab? Hal. Dhahikan kok nasab? Kalau ada waw ya tauf. Paham enggak? Tapi kalau tidak ada waw, rakiban kok nasab? Hal. Dhahikan kok nasab? Hal tsaniyah. Naiman kok nasab? Hal tsalitsah. Paham enggak sampai di sini? Kalau pakai huruf athof beda sudah. Dhahikan, rakiban kok nasab? Hal. Wa dhahikan kok nasab? Athof. Paham ya? Sudah bukan khobar, sudah bukan hal dan sebagainya. Jelas enggak sampai di sini? Jadi ta'addudul hal itu boleh. Jadi ta'addudul hal jaizun. Paham? Bi ghairi atfin, tanpa. Contohnya aja Zaidun ragiban, dhahikan, naiman, syariban, terserah. Majnunan. Paham enggak sampai di sini? Oke, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Insyaallah dilanjutkan penjelasan terakhir adalah tentang hal mufrad dan hal ghairul mufrad, sama dengan khobar. Ghairul mufrad bisa berupa jumlah atau jumlah bisa berupa syibhul jumlah, bisa berupa. Paham? Insyaallah setelah ini, setelah pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab wa huwal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a bed.